Di sini ada unsur strategi fungsional yang pada gambaran umum yang ada di layar Bapak Ibu, di mana ada batasan-batasan strategi bisnis dan perusahaan, di mana strategi fungsional ini akan menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari setiap fungsi dalam perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Maka dari itu strategi fungsional ini didasarkan pada bagaimana spesialisasi ya setiap divisi itu bekerja. Jadi seberapa besar divisi tersebut memiliki fungsi yang jelas terhadap perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan bergantung pada bagaimana divisi atau kinerja divisi tadi untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya. Apabila kinerjanya meningkat, memiliki tren positif Bapak Ibu, secara otomatis divisi tadi akan memiliki sumbangsih yang lebih besar dibanding pada periode berkala sebelumnya. Nah, lalu bagaimana saat adanya spesialisasi, kemudian setiap divisi ini saling bergantung satu dengan divisi yang lainnya? Misalkan ada divisi bagian bahan baku, jadi dia bagian eh, mencari bahan baku atau apa ya, kulaan tadi ya, bahasa Indonesianya kulaan tadi. Jadi untuk mencari bahan baku untuk bahan produksi. Kemudian ada bagian spesialisasi divisi produksi, jadi mengolah entah itu dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi atau mungkin manufaktur yang dia berfokus pada bahan setengah jadi. Nah, setiap divisi tadi juga mungkin ada strategi bagian marketing atau strategi pemasaran. Maka dari itu strategi yang bagian bahan baku, strategi produksi, marketing akan saling berkontribusi satu dengan yang lainnya. Bagaimana jadinya jika strategi produksi ini kurang berjalan optimal? Ada divisi ini yang untuk bahan baku tadi ya, itu dia aktif mencari bahan baku yang ada di daerah sekitar, apa yang bisa diolah. Kemudian yang bagian marketing dia aktif untuk mencari relasi, bagaimana menjualkan produk, strategi apa, diskon dan lain sebagainya yang telah diperhitungkan secara matang. Tetapi pada strategi produksi tidak bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan target secara kuantitas ataupun kualitas. Maka dari itu dalam spesialisasi kelemahannya adalah jika ada salah satu divisi yang kurang optimal maka akan memiliki efek samping kepada divisi-divisi yang lainnya karena spesialisasi memiliki garis lurus yang juga nanti akan mempengaruhi tingkatan kinerja pada divisi yang terkait pada divisi tersebut. Maka dari itu kita perlu pahami bahwa Ibu adanya unsur strategi fungsional di sini seperti ada poin 1 sampai poin 6 ya. Strategi pemerolehan sumber daya dan kapabilitas, kemudian strategi pemasarannya, kemudian strategi finansial, strategi penelitian dan pengembangan, research and development ya. Kemudian strategi operasi dan juga strategi sumber daya manusia dan fungsional yang lainnya. Harapannya dalam unsur-unsur strategi ini nanti setiap divisi yang telah terspesialisasi tadi terbagi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kompetensinya. Maka dari itu dalam manajemen strategi kita mengenal right man in the right place ya, orang yang tepat berada di tempat yang tepat. Harapannya dengan orang yang tepat berada di tempat yang tepat, dia akan memiliki kinerja yang optimal karena sesuai dengan apa yang dia bisa. Dan harapannya nanti dengan dia ditempatkan pada divisi yang memang sesuai dengan kemampuannya, dia memiliki sumbangsih yang maksimal sesuai dengan strategi fungsional di divisinya tadi. Maka dari itu ketika sebuah divisi memiliki tingkat kinerja yang baik akan mempengaruhi divisi-divisi yang terkait. Oke, unsur-unsur strategi fungsional. Mungkin Bapak Ibu kita memasuki strategi bisnis ya, sesuai dengan tindak lanjut dari strategi fungsional, di mana kita mengarahkannya pada strategi bisnis.
di mana dalam strategi bisnis ini kita perlu pahami bersama Bapak Ibu berkaitan dengan langkah perencanaan yang lebih terukur dan sistematis. Nah, terukur dan sistematis ini dilihat dari aspek atau indikator yang seperti apa. Nah, itu yang bisa kita lihat pada bagaimana kita rincikan strategi tadi dari perbedaan dengan strategi yang lalu, atau mungkin ciri khas tersendiri dari sisi produk, jasa yang dihasilkan maupun kompetensi sumber daya manusia yang menghasilkan produk tadi. Ini yang bisa kita pahami terkait dengan strategi bisnis Bapak Ibu, yang kita tidak lanjuti pada bagaimana kita bisa menentukan menentukan strategi diferensiasi, fokus pada produk yang telah kita buat tadi itu disasarkan pada target yang seperti apa, kemudian dipasarkan pada cara yang bagaimana. Oleh karena itu, sebelumnya sebelum kita melakukan strategi diferensiasi, kita perlu melihat adanya faktor-faktor penentu utama yang bisa membuat keunikan atau prinsipal unik ya dari strategi yang ingin kita terapkan. Oke, kita bisa lihat Bapak Ibu di sini ada beberapa strategi diferensiasi yang terdapat pada materi. Nah, secara teori di sini ada sekitar 9 ya. 9 faktor penentu utama di mana kita bisa menetapkan strategi diferensiasi pada bidang usaha yang ingin kita jalankan. Ada policy choice di mana kita memilih seperti apa aturan yang ingin kita jalankan Bapak Ibu. Maka dari itu setiap bisnis perusahaan memiliki apa, rules yang berbeda-beda. Mungkin ada usaha yang jalan itu eh, memiliki aturan harus menguasai beberapa bidang sekaligus atau multitasking, sehingga dia harapannya nanti bisa menjalankan usahanya dalam satu waktu yang sama, di mana ada beberapa kegiatan yang harus dia selesaikan pada target-target tertentu. Berbeda dengan hubungan atau linkage, ya, di mana ini nanti kita bisa menyalurkan sebuah usaha yang ingin kita jalankan ini pada arahnya dan juga mitra kerja yang seperti apa. Jadi pada pihak ketiga, pemilihan pihak ketiga yang didasarkan pada bagaimana kita mencari hubungan-hubungan relasi yang terkait dengan usaha yang ingin kita jalankan. Kemudian pemilihan waktu, Bapak Ibu, bagaimana pemilihan waktu ini bisa jadi faktor penentu utama yang didasarkan pada keunikan-keunikan yang bisa kita tawarkan pada konsumen. Mungkin di beberapa contoh bisnis memiliki pemilihan waktu yang berbeda-beda. Ada yang mereka memilih itu buka pada waktu kerja, misalkan dari pagi sampai sore. Kemudian ada beberapa bisnis atau usaha gitu, yang mereka memang lebih spesifik untuk mencari atau mensasar target pasar yang beroperasi pada sore hingga malam hari. Karena ketika dia membuka usahanya dari pagi sampai siang, target pasarnya adalah mereka para pekerja, sehingga tidak dapat eh, menjadi konsumen pada waktu-waktu tersebut karena bentrok dengan tugas yang ada pada pekerjaannya misalkan. Jadi pemilihan waktunya dia lebih memilih buka pada sore hari, sore sampai malam hari. Atau mungkin ada beberapa pemilihan waktu yang berbeda sesuai dengan keunikan usaha yang ingin mereka jalankan. Yang lainnya itu beroperasi pada Senin sampai Jumat misalkan. Karena kita memiliki target pasar yang berbeda, maka usaha yang kita jalankan akan buka pada
waktu weekend misalnya. Liburnya pada hari Senin atau hari Jumat misalnya. Sedangkan untuk Sabtu Minggu tetap buka. Atau mungkin pada bidang-bidang usaha tertentu pemilihan waktu ini menjadi keunikan tersendiri saat eh, mereka menyasar konsumen di momen-momen tertentu, misalkan saat Lebaran, misalkan waktu Lebaran, mendekati Lebaran atau mungkin pasca Lebaran. Nah, itu mereka yang lainnya ada waktu libur yang lebih lama, sedangkan ada beberapa unit bisnis yang tetap buka dengan menyasar target-target yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan lokasi ya, Bapak Ibu. Bagaimana strategi lokasi seperti tadi, penetapan usaha bisnis ini diletakkan pada eh, marketing place, ya, marketing mix pada bagian place yang seperti apa. Mendekati konsumen, mendekati pasar, mendekati bahan baku, atau lokasi strategis yang sesuai dengan eh, segmentasi pasarnya itu pada tempat yang bagaimana. Misalkan kita membuka usaha atau bisnis fotokopi misalkan. Maka dari itu segmentasi dan target pasar adalah bisa kita spesifikasikan di sekitar perkantoran atau mungkin sekitar wilayah sekolah dan lain sebagainya sehingga lokasi memiliki keunikan ketika kita bisa menyesuaikan dengan segmentasi yang telah kita tetapkan pada produk yang ingin kita jual. Oke, begitu juga interrelationship, learning and spillover, integrasi, skala, dan faktor institusional yang lainnya. Jadi di samping kita punya analisa di lingkungan sekitar usaha yang ingin kita jalankan tadi berkaitan dengan rules, hubungan, pemilihan waktu, lokasi, bagian internal kita juga bisa melihat pada bagian eksternal di mana faktor institusional juga mempengaruhi pada berjalannya usaha secara spesifik ya, dalam jangka waktu yang lama. Mungkin bisa kita integrasikan antara policy choice ya, rules yang ada di internal perusahaan dengan rules atau ketentuan-ketentuan yang ada pada daerah yang sedang kita sasar sebagai eh, letak bisnis yang kita miliki. Jadi setiap daerah memiliki daerah otonom di mana mereka memiliki ketentuan dan aturannya masing-masing ya sesuai dengan eh, karakteristik ataupun budaya di daerah tersebut. Maka dari itu faktor institusional institusional ini didasarkan pada bagaimana kita bisa menyesuaikan aturan yang ada pada setiap daerah yang berbeda. Maka dari itu kita mengenal fokus strategi diferensiasi di sini memiliki rute yang dispesifikasikan pada 4 poin utama, di mana memperbaiki sumber dari keunikan itu sendiri, menjadikan biaya membuat perbedaan sebagai daya saing, kemudian mengubah peraturan untuk membuat keunikan seperti tadi ya. Aturan-aturan yang telah kita tetapkan mungkin bisa jadi keunikan tersendiri berkaitan dengan strategi yang ingin kita tetapkan. Yang lain usahanya buka nih waktu jam kerja misalkan dari pagi sampai sore. Nah, sedangkan kita punya keunikan tersendiri. Jadi aturannya mungkin kita buka 24 jam. Wah, dengan aturan yaitu menggunakan sistem shift mungkin dari pagi sampai siang, mungkin terus siang sampai malam. Pembagian shift yang penting kita bisa eh, mengambil pangsa pasar di setiap waktu yang ada. Mungkin seperti itu atau mungkin nanti keunikan-keunikan yang menjadi keunggulan kompetitif ya, pembeda antara bisnis yang kita jalankan dengan bisnis yang ada di pasar ya, sebagai daya tarik tersendiri ketika kita menjalankan sebuah usaha. Oke, kemudian Bapak Ibu, kita lanjutkan berkaitan dengan fokus strategi diferensiasi ini tadi, di mana kita memiliki fokus kesinambungan dan sustainable berkelanjutan ya. Jadi harapannya penetapan strategi tidak hanya
disasarkan pada output saat ini. Misalkan kita menerapkan strategi, kemudian apa yang bisa kita peroleh saat ini. Tidak hanya seperti itu, tetapi bagaimana strategi ini bisa menghidupi usaha yang sedang kita jalankan dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga siklus hidup usaha yang ingin kita jalankan tadi memiliki kesinambungan antara masa sekarang dengan masa yang akan datang, dan juga memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi terkait dengan usaha yang kita jalankan saat ini dan beberapa tahun ke depan, yang dilihat dalam 4 poin utama, di mana ada keunikan perusahaan ya, berkaitan dengan barriers atau batas masuk ke dalam industri. Nah, ini kita bisa spesifikasikan pada pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna. Mana pasar yang ingin kita sasar nih? Misalkan pasar persaingan sempurna, jadi mereka akan menetapkan syarat-syarat di mana kita bebas untuk memasuki pasar tersebut, atau kita memilih untuk memasuki pasar persaingan tidak sempurna, di mana ada satu dua perusahaan yang telah mendominasi di dalamnya. Kemudian bagaimana kita bisa memasukinya. Nah, itu yang eh, dijelaskan pada sumber keunikan perusahaan berhubungan dengan barriers untuk memasuki pasar industri yang baru. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini ada keunikan yang beragam. Nah, kita tidak bisa bergantung pada satu dasar yang menjadi pembeda kita dengan perusahaan yang lainnya saja, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada plan A, B, C, atau mungkin ada beberapa plan yang lainnya berkaitan dengan keunikan yang ingin kita usung ya pada pengenalan produk yang telah kita buat, sehingga kita akan bisa meminimalisir adanya penurunan dalam siklus produk ya, di mana kita bisa menetapkan pada tingkat maturity itu bisa berlangsung lebih lama. Dengan adanya keunikan yang beragam, Bapak Ibu, kita bisa mengantisipasi adanya kejenuhan konsumen terhadap produk yang kita pasarkan, atau mungkin kebosanan dari konsumen yang telah membeli produk yang kita pasarkan 2 sampai 3 kali sebelumnya. Jadi dia menjadi pelanggan loyal nih. Kita berhasil untuk maintenance. Tetapi karena produk kita itu saja, kemudian konsumen merasa bosan dengan eh, produk yang kita jualkan, pelayanan atau mungkin tawaran-tawaran yang telah ada, karena dia sudah membeli produk di toko kita beberapa kali misalkan. Ya, itu akan bisa diantisipasi dengan adanya keunikan yang beragam pada pengembangan strategi diferensiasi yang kita pakai pada perusahaan atau bisnis kita, Bapak Ibu.